Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Saifi. Dan di vlog kali ini kita akan ngebahas kembali tentang Dynamic Window Manager, masih tentang nge-patching ya. Jadi kalau kemarin saya hanya mencontohkan bagaimana caranya melakukan patching terhadap satu buah patch saja. Nah untuk sekarang mungkin kita akan coba untuk melakukan dua buah patch ya. Kembali ke teori yang kemarin. Jadi saya akan coba untuk kali ini Dynamic Window Manager lagi ya untuk Suckless toolsnya. Kebetulan beberapa hari ini saya coba untuk berkontribusi ke Suckless, ke wiki Suckless, yaitu saya mencoba untuk mengirimkan patch, dua buah patch. Yang pertama adalah toggle floating center ya. Jadi toggle floating center ini seperti ini. Ini kan window ya. Window ini dia maximize ya, baik dalam bentuk tile atau juga monocle. Nah kalau misalkan kita floating, dia secara default akan berada di pojok kiri atas kayak gini ya kan. Tombol yang digunakan untuk floating tuh super, shift, lalu spasi ya kan. Nah secara default dia akan berada di pojok kiri atas ya. Tapi dengan menggunakan patch ini dengan toggle floating center, dia akan berada di tengah seperti ini ya. Jadi kalau kita buat lagi, tambahkan lagi misalkan seperti ini ya. Di sini saya fokusnya ke window yang ini, ke window yang sebelah sini ya. Nah kalau kita floating, dia akan berada di tengah. Begitu juga dengan yang sebelah kanan seperti itu. Jadi saya iseng-iseng berkontribusi ke wiki Suckless untuk toggle floating patch ini ya. Dan kayaknya baru hari ini diterima, maksudnya di merge ya ke dalam wiki Suckless. Ini dia toggle floating center. Toggle floating center ya, teman-teman bisa kita akan coba gunakan. Nah di sini teman-teman bisa lihat 2021 bulan 8 tanggal 6. Dan commit hashnya 138 Bravo 405 Foxtrot ya. Saya akan coba download, lalu saya akan coba kita akan download di sini aja. Nah ya, kalau kita cek commit terakhir dari repository Dynamic Window Manager itu berada di 138 Bravo 405 Foxtrot ya, sama ya, 138 Bravo di sini 138 Bravo 405 Foxtrot, jadi sama. Nah sekarang kita akan langsung aja pakai cara yang kemarin ya. Jadi di hacking guideline ada caranya untuk nge-patch untuk git user. Kita bisa gunakan git apply atau menggunakan option three way ya. Kita karena dia sudah sesuai commit hash dengan karena sudah sesuai commit patch-nya ya, hash commit patch-nya dengan lokasi head commit yang berada di repository udah sama nih, 138 juga. Jadi kita akan langsung aja git apply dwm toggle floating center ya, enter, dan berhasil ya. Kita lihat, nah bener nih udah masuk ke dalam toggle floating center function, dan ini adalah yang ditambahin ya. Mungkin kita bisa buka dwm.c, lalu saya akan cari function toggle floating center. Toggle di sini dia. Nah ini dia. Baris ke 1723 ini dan juga 1724 ini yang ditambahkan oleh patch tersebut ya. Patch yang iseng-iseng saya kontribusi ke wiki Suckless. Kemudian selanjutnya, nah ini kan tadi udah satu patch yang sudah kita patch ke dalam repository, ke dalam source code ya maksudnya. Kemudian selanjutnya kebetulan saya juga punya patch satu lagi yang berada di head terakhir dari Dynamic Window Manager ya. Kita bisa buka lagi di sini. Nah ini ya 138 Bravo 405 Fanta. Kebetulan saya juga ada bikin juga, yaitu sendMon center ya. Jadi sendMon ini adalah function yang digunakan untuk mengirimkan window client ke monitor yang lain ya. Misalkan kita ke secondary monitor, maka function ini gunakan.
Nah, di sini juga SandMount Center digunakan untuk membuat window client yang floating, yang dia berada di floating gitu, berada di tengah. Ketika dikirimkan ke monitor secondary, monitor yang lain, dia akan berada di tengah. Nah, defaultnya dia nggak seperti nggak berada di tengah. Defaultnya dia akan mengikuti geometri dari monitor yang pertama, gitu. Nah, masalahnya adalah ketika mungkin saya bisa buka di wikinya ya. Nah, ini dia di patch-nya SandMount Center. Di sini udah ada keterangannya ya. Jadi karena kalau kita punya different monitor, biasanya nanti geometrinya akan berbeda dengan monitor primary. Makanya saya iseng bikin patch ini ya. Jadi ketika si window client, ya misalkan saya buat window client ini, ketika saya kirim ke monitor yang kedua, ya dikirim ke monitor kedua dengan kombinasi keyboard super, shift, lalu titik atau koma, period atau koma. Nah, nanti ketika di secondary monitor dia akan berada di tengah. Berada di tengah seperti ini ya. Jadi bukan berada di mana-mana di posisi random karena kita punya resolusi yang berbeda primary sama secondary monitor. Jadi dia akan mengikuti monitor sebelumnya. Nah, tapi dengan patch ini ketika dikirim ke monitor selanjutnya, monitor secondary monitor, dia akan berada di tengah gitu. Cuma kekurangannya adalah ketika kita drag menggunakan mouse ya ke secondary monitor, misalkan kita drag nih ke secondary monitor, misalkan monitor sekali di atas. Nah, itu juga akan ketika kita lepas, dia akan langsung berada di tengah seperti itu. Jadi ketika dilepas, dia akan langsung berada di tengah. Ya mungkin nanti akan ada orang yang memperbaiki perilaku dari SandMount Center ini, patch ini. Jadi saya biarin aja tetap sederhana ya. Jadi biarin aja tetap sederhana, nggak usah susah-susah. Oke, next. Astagfirullahaladzim, ada cicak dong. Oke, nah sekarang kita akan download patch ini ya. Commit hashnya sama ya, 138 Bravo 405 Foxtrot. Nah, sekarang kita akan download juga ke source code Dynamic Window Manager kita. Oke, list ini dia SandMount Center ya. Sudah ada patchnya. Sekarang kita akan coba git apply. Kita akan langsung coba patch ke dalam source code yang sebelumnya sudah kita patch dengan toggle floating center. Apakah berhasil? Kita akan coba ya. Nah, ternyata berhasil, nggak ada error ya. Ya jelas nggak ada error karena masing-masing dari patch tersebut tidak berada di function yang sama. Untuk SandMount Center dia berada di function SandMount ya. Dia berada di function SandMount ini. Jadi di file dwm.c dia berada di function SandMount. Dan ini yang ditambahkan ya dari baris 118 ya, teman-teman bisa lihat sini baris 118. Ini yang ditambahkan. Kemudian untuk toggle floating center dia berada di function toggle floating yang berada di baris 17-19 ya. Jadi meskipun sama patch, kalau dia berbeda function dan berbeda baris, dia tidak akan konflik, dia tidak akan saling bertabrakan, dia akan saling konflik. Jadi nggak ada masalah. Terus kalau misalkan commit hash-nya berbeda ya, walaupun misalkan commit hash-nya berbeda, yang ini kan sesuai dengan ini ya, last head commit yang ada di source code kita ya. Sesuai dengan last hash commit yang ada di source code kita ya kan, 138 Bravo 4 5 Foxtrot ya, sama. Kalaupun berbeda nggak masalah, tidak akan mengalami konflik, asalkan itu tadi dia tidak berada di function yang sama atau baris sebelumnya dan baris setelahnya ini juga juga identik, tidak berbeda, juga identik. Misalkan kalau kayak kemarin itu dia ada perbedaan di bagian apa kemarin ya, nanti bisa lihat di video sebelumnya ya, kenapa konflik video sebelum ini itu bisa konflik, kenapa padahal fungsinya sama, ternyata baris setelahnya itu ada perbedaan dari tipe data ya. Jadi yang commit yang sebelumnya tidak memakai tipe data, commit yang setelahnya memakai tipe data. Nah, di situ jadi bermasalah. Yang jelas ini cara menambahkan patch ya. Jadi nggak cuma untuk satu patch saja, tapi bisa banyak patch asalkan dengan kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan, yaitu misalkan fungsinya berbeda ataupun juga posisi dari kodenya berbeda.
Tentunya nggak sesederhana ini ya, karena biasanya patch itu sangat panjang. Misalkan kayak misalkan seperti kayak apa ya yang panjang ya, misalkan IPC ini kayaknya panjang deh seingat saya. IPC ini kayak panjang. Kita coba bisa buka 157 2020. Oke, kita buka. Nah, benar ya, panjang dan juga berbeda file ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada file-filenya, IPC client.c, IPC client.h ya. Jadi nge-patch itu sebenarnya nggak sesederhana itu, tapi asik sih kalau kita berhasil menyelesaikan konflik yang ada di antara masing-masing patch ya. Kebetulan kalau teman-teman pengen lihat berapa banyak patch yang saya gunakan, dan mungkin saya bisa tunjukin ya. Kebetulan saya pernah membuat diagramnya seperti ini. Bisa nggak ini buka? Oke, bisa ya. Nah, di sini saya udah pernah buat diagramnya. Diagram ini saya buat berbasis dari sebentar, saya lupa nama websitenya. Kogel.it diagram untuk DWM patch ya. Kalau nggak salah mungkin dibuat oleh teman-teman dari DWM Flexi Patch, tapi saya juga nggak tahu. Saya dapat link ini dari DWM Flexi Patch ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, DWM Flexi Patch itu salah satu pendekatan yang mudah untuk teman-teman menggunakan DWM dengan menggunakan banyak patch ya. Jadi kalau misalnya mau coba ya silakan. Tapi kalau saya jujur saya senang menggunakan cara Git seperti ini. Nah, ini jadi saya membuat diagram itu berdasarkan saya membuat melist apa saja patch yang sudah saya gunakan dengan meniru dari diagram ini ya. Nah, di sini seperti ini. Cara ngezoomnya gimana sih? Oh, ini pakai kontrol. Lalu, nah ini ya. Ini adalah patch yang sudah saya gunakan ya. Jadi ada totalnya mungkin ada 40-an. Coba kita close dulu. Saya buat patch-nya berdasarkan branch ya. Jadi satu patch saya bikin branch-nya. Kemudian masing-masing branch itu berisi satu patch. Kemudian nanti saya tinggal git merge aja semuanya. Seperti itu. Nah, ini dia patch yang saya gunakan. Sebentar, hidung saya gatal, mau bersin. Sorry. Alhamdulillah. Ya, jadi ini adalah daftar patch yang saya gunakan. Tujuannya untuk melakukan tracking aja sih, biar gampang. Alhamdulillah. Kenapa tiba-tiba bersin? Oke. Jadi ini adalah daftar patch yang sudah saya gunakan ya. Kira-kira jumlahnya ada 40-an. Kayaknya jumlahnya ada 40-an deh. Kemudian jadi asiknya melakukan patching dengan pola Git seperti ini yaitu, jadi kalau misalkan konflik kita bisa selesaikan sendiri. Dan kalau misalkan berhasil, di situ ada rasa senang gitu, karena kita sudah berhasil menyelesaikan konflik yang mungkin banyak ya. Karena masing-masing patch tentunya pasti menggunakan tidak terus-menerus menggunakan satu function atau satu lokasi file yang berbeda, tentunya bisa sama ya. Apalagi dengan jumlah patch yang semakin banyak, tentunya pasti kemungkinan untuk konflik itu semakin besar. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Untuk video kali ini jangan lama-lama, kita akhiri aja. Saya hanya ingin mendemonstrasikan bahwa kita bisa juga, ya seperti itu tadi, kalau melakukan patch dengan lebih dari satu patch ya. Kondisi-kondisinya seperti itu. Terus mungkin teman-teman tertarik juga untuk menggunakan patch yang saya kontribusikan ke wiki Sakles, yaitu tadi ada Sandmon Center ya. Yang ini Sandmon Center. Sandmon Center ini digunakan untuk mengirim window floating ya ke monitor secondary dan langsung berada di tengah. Kemudian kalau satu lagi adalah toggle floating ya. Toggle floating center. Kalau toggle floating center ini digunakan untuk digunakan untuk membuat window client yang tadinya maximize seperti ini. Kalau kita floating ya, ciri-cirinya ada
ada kotak square di samping pojok kiri atas dari title window-nya, dia menjadi di tengah. Nah, nih, jadi di tengah nih posisinya. Jadi kalau kita geser ke sini, kita maximize, dia berada di tengah. Begitu, tidak hanya terminal ya, misalkan juga ada ini Arander nih. Arander kan dia floatingnya di sini ya. Misalkan saya ke sini nih, terus saya maximize. Nanti kalau saya floating lagi, dia langsung berada di tengah. Begitu juga dengan kalkulator. Kalkulator ini, misalkan dia floatingnya di sini. Lalu saya maximize, kemudian saya floating lagi, dia otomatis akan berada di tengah. Jadi dia akan membuat window yang tadinya maximize, kalau di floating akan di toggle floating, dia akan menjadi di tengah seperti itu. Jadi ada toggle floating dan juga send mount center. Mungkin teman-teman mau coba, mau pakai. Terima kasih. Sekian mungkin video kali ini, itu aja yang bisa saya bagikan. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada mau komentar silahkan, pesan-pesannya atau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nama saya Rizky Nurasyofi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.